Kita coba dalami apa yang akan jadi langkah berikutnya dari Amerika Serikat dalam perang melawan Iran bersama Aisyah Rashidila Kusuma Sumantri, Director of External Engagement Security Studies Researcher Indo-Pacific Strategic Intelligence atau ISI. Selamat sore Mbak Ira. Selamat sore, Mas Dave. Oke, kita sudah melihat ada pernyataan dari Donald Trump soal perang ini yang menurut dia akan segera berakhir dalam 2 atau 3 pekan ini. Ya, sebenarnya ini bisa kita baca begitu saja atau ada hal lain di baliknya yang kemudian sebenarnya ini menjadi katakanlah satu tanda begitu dari Amerika Serikat. Ya. Kita harus lihat bahwa Amerika Serikat ini kan berada di dalam posisi strategis yang saat ini sedang tidak menguntungkan. Yang pertama, kita lihat Amerika Serikat ini terdesak secara segi ekonomi karena harga minyak sekarang yang tadinya hanya sekitar $1 itu sudah naik sekitar $4 per galon ya sekarang ya. Jadi sekitar 80 sen per liter di sana. Lalu yang kedua, kita lihat di sini ada tekanan yang sangat besar dari masyarakat dan dari pihak oposisi. Ya, termasuk misalnya dari Kongres dan Senatnya sendiri, karena Donald Trump ini dalam waktu dekat dia harus membuktikan legitimasi dari perang ini terhadap Kongres dan Senat di Amerika Serikat, dan itu merupakan tugas yang sebenarnya cukup berat ya, karena setelah sebelumnya di rapat Kongres perang ini akhirnya bisa diloloskan, sekarang Donald Trump harus membuktikan lagi. Gitu ya. Dan sekarang kan tujuan strategis Amerika Serikat ini selalu berganti-ganti dari waktu ke waktu sehingga menyulitkan untuk melihat sebenarnya akhir objektif dari peperangan ini tuh apa sih untuk Amerika Serikat. Nah, lalu selanjutnya yang ketiga saya rasa di sini juga ada permasalahan tekanan internasional di mana Amerika Serikat ini kan selama ini memiliki satu superpower sebenarnya, yaitu adalah kekuatan dari aliansi-aliansinya. Jadi ada collective defense yang dilakukan oleh Amerika Serikat baik itu dengan NATO maupun dengan negara-negara lain di dunia ini, apakah itu di Indo-Pasifik ataupun misalnya di Timur Tengah. Nah, saat ini saya kira banyak sekali aliansi Amerika Serikat yang mulai kehilangan kepercayaan terhadap Amerika Serikat, khususnya karena adanya behavior anti-allies yang digalakkan oleh Trump dalam beberapa bulan terakhir ini ya, bahkan sejak awal presidensi Trump ketika 1.0. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa sentimen-sentimen publik ini merupakan sesuatu yang harus dikontrol di Amerika Serikat. Karena kita tidak boleh lupa bahwa masyarakat ini merupakan sebuah kekuatan politik ya di dalam Amerika itu sendiri. Sementara ketika kita bicara tentang Amerika Serikat, sebentar lagi mereka akan melalui midterm election di bulan November, di mana Amerika Serikat ini akan memilih kembali anggota-anggota dari Senat dan kemudian dari Kongresnya. Apabila popularitas dari Republikan ini terus menurun, maka yang terjadi adalah political will-nya nanti akan terganggu untuk peperangan ini. Nah, sekarang saja saya kira Amerika Serikat ini berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri dengan Donald Trump mengklaim kemenangan yang sebenarnya belum tentu terbukti secara objektif gitu. Nah, pertama kita juga harus memastikan bahwa kita memisahkan kemenangan di level taktikal dan kemenangan di level strategis. Meskipun Amerika Serikat ini secara kekuatan ya dan secara militer ini memang lebih mendominasi gitu di kawasan Timur Tengah, nah kita juga bisa melihat bahwa secara strategis Amerika Serikat ini sudah sangat terdesak saat ini. Jadi sebenarnya ada tendensi bagi Amerika Serikat untuk menyelamatkan diri gitu. Sementara kita juga nggak boleh lupa bahwa proponen utama di dalam peperangan ini itu sebenarnya bukan AS tetapi itu Israel gitu. Jadi sekarang juga sudah mulai ada perpecahan pendapat di antara Amerika Serikat dan Israel, di mana Israel mau terus berperang, mencoba untuk membuat perangnya lebih kompleks ya agar kemudian bisa berlangsung lama. Sementara Amerika Serikat sekarang berusaha untuk menyelamatkan tadi polling politiknya di dalam negeri gitu ya, agar kemudian kekuasaan dari Republikan ini bisa terus berjalan sampai akhir periode Donald Trump. Oke, tapi kalau kita melihat kan sebenarnya posisinya Amerika Serikat ini juga sedang menyiapkan begitu ya serangan darat ke Iran yang kabarnya sudah dikirimkan begitu pasukannya untuk ke sana. Jadi sebenarnya apa yang kemudian kita bisa baca di sini? Apakah memang ini Trump benar-benar dalam kondisi bingung begitu? Apakah mau mengikuti menyelamatkan posisinya di dalam negeri, termasuk posisinya Republikan juga, atau memang ada upaya untuk masih terus mencoba untuk mengikuti apa yang dimau oleh Israel tadi? Ya, kita kira ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh Amerika Serikat ya untuk bisa tetap menjaga dominasi di dalam peperangan ini. Ini merupakan sebenarnya desperate attempt dari Amerika Serikat. Karena begini, kita harus pahami bahwa lagi-lagi ya masyarakat ini adalah konstituen politik di Amerika Serikat karena negaranya adalah negara demokrasi. Tetapi yang perlu kita lihat adalah bagaimana kemudian Amerika Serikat ini selalu mempotret negaranya sebagai negara pemenang di dalam negeri.
Tapi kan sekarang yang namanya netizen ini sudah cerdas dan mereka bisa mencari informasi sendiri. Mulailah beredar itu ya isu-isu terkait kemudian bagaimana Amerika Serikat sebenarnya terdesak secara strategis. Apalagi dampak perangnya itu sudah dirasakan di level rumah tangga oleh masyarakat ini. Nah, eh, percobaan Amerika Serikat untuk mengambil Pulau Kark, ya, terutama dengan penambahan pasukan, dan terakhir kalau tidak salah sudah hampir 50.000 pasukan sekarang berada di kawasan Timur Tengah, ini harus dilihat sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengambil alih kontrol atas Selat Hormuz. Karena Iran yang tadinya hanya memiliki kontrol atas 4% dari minyak dunia, sekarang memiliki kontrol atas hampir 20% dari minyak dunia ini. Jadi sebenarnya itu merupakan pukulan telak. Sementara Amerika Serikat sendiri kan ini hanya memiliki kontrol sekitar 16-18%. Kalau kita put into perspektif, ada Rusia misalnya itu hanya 11% dan Arab Saudi hanya sekitar 10,5% gitu ya. Nah, kita lihat di sini sebenarnya Iran memiliki keuntungan besar di bidang penguasaan sumber daya di situ. Nah, apabila misalnya Amerika Serikat mau mengambil alih Pulau Kark atau misalnya pulau-pulau lain di kawasan Selat Hormuz ini, maka kemudian Amerika Serikat harus mempersiapkan strategi tidak hanya untuk kemudian mengambil pulaunya, tetapi untuk mempertahankan pulaunya dalam jangka waktu yang lama, sehingga kemudian Pulau Kark atau bahkan pulau-pulau lainnya di kawasan tersebut itu bisa dijadikan leverage politik bagi Amerika Serikat untuk menarik kembali Iran ke meja perundingan. Jadi saya rasa ini bukan merupakan sesuatu yang sebenarnya mudah untuk Amerika Serikat untuk dilakukan ya nanti di Selat Hormuz gitu. Karena kita juga lihat bahwa Iran sendiri masih memiliki coastal defense yang bekerja gitu dengan rudal-rudal jarak pendeknya dan kemudian drones-nya yang bisa beroperasi secara swarm di kawasan tersebut. Belum lagi kemudian ranjau-ranjau laut ya yang bisa memiliki kecerdasan akustik di sana. Jadi saya rasa sebenarnya untuk masuk ke Pulau Kark itu bukan tugas yang mudah, apalagi untuk marinir yang harus masuk secara coastal landing. Lalu kemudian mempertahankan meskipun ada pasukan penerjun itu juga perlu dilakukan secara komprehensif. Bagaimana caranya agar Amerika Serikat bisa melakukan itu? Jadi selain kemudian Pulau Kark, saya kira untuk menghentikan serangan dan kemudian bisa menjaga Pulau Kark tersebut, Amerika Serikat ini harus menghentikan juga serangan-serangan yang kemudian muncul dari coastal defense-nya. Dan ini kan merupakan sesuatu yang sebenarnya sulit untuk dilakukan dengan kemampuan Amerika Serikat gitu, dan pasti akan membutuhkan pengambilan resiko yang sangat tinggi. Dan ini akan jadi operasi militer, salah satu operasi militer ya yang paling berbahaya yang dilakukan oleh pasukan Amerika Serikat. Oke, kalau itu memang menjadi satu operasi yang cukup berbahaya bagi Amerika Serikat sendiri begitu, ini terakhir sebelum kita tutup begitu ya. Apakah kemudian Mbak Ira melihat bahwa Amerika Serikat memang benar-benar siap untuk melakukan ini atau masih mencoba untuk mengulur-ulur waktu karena sekarang kan juga sudah sedang berlangsung begitu ya, ada diplomasi atau upaya diskusi begitu bersama dengan Iran yang sepertinya juga Iran sendiri banyak mengambil posisi tidak percaya begitu dengan apapun yang kemudian disampaikan Amerika Serikat baik secara publik atau mungkin di dalam proses negosiasi itu. Ya, Iran ini saya rasa memang trauma dengan AS. Karena terakhir di tahun 2025 kemarin kan Iran ini melakukan nuclear deal dengan AS dan di tengah-tengah negosiasinya tiba-tiba pemimpin tertinggi Iran yaitu kan diserang ya dan meninggal di tanggal 28 Februari kemarin. Nah lalu kemudian selanjutnya Amerika Serikat ini memberikan prasyarat-prasyarat seolah-olah Iran ini sedang merugi di dalam peperangan dan kita lihat Iran melakukan counter balasan ya dengan 3 poin tadinya lalu kemudian bertambah menjadi 5 poin dan sebenarnya kan kita sama-sama melihat bahwa kedua negara ini mengajukan poin-poin yang agak sulit untuk diterima satu sama lain. Sementara Amerika Serikat sekarang tujuan utamanya itu adalah berusaha untuk membuat Iran menerima poin-poin yang mereka ajukan. Padahal itu sebenarnya merupakan sesuatu yang sulit karena Amerika Serikat sendiri tidak dalam posisi untuk bisa menekan Iran mengambil posisi yang merugikan bagi mereka gitu. Karena di sini Iran itu lebih unggul secara strategi. Nah makanya kemarin Amerika Serikat ini berusaha untuk mencari interlokutor gitu. Yang salah satunya itu kan adalah Turki, lalu kemudian Mesir dan Pakistan. Dan pada akhirnya yang sekarang paling memungkinkan itu adalah Pakistan. Meskipun Iran sendiri membantah bahwa sudah ada kesepakatan untuk melakukan mediasi di antara AS dan Iran. Jadi saya rasa di sini tujuan Iran itu adalah kemudian berusaha untuk tetap melanjutkan peperangan ini dan mendesak Amerika Serikat secara strategis gitu ya melalui berbagai macam bidang, apakah itu ekonomi, apakah itu pertahanan dan berbagai macam hal yang bisa mereka lakukan gitu. Nah,
menerima ceasefire atau kemudian menerima keringanan-keringanan dari Amerika Serikat dan bahkan melepaskan misalnya kontrol atas Selat Hormuz, itu kan akan menjadi sesuatu yang kontraproduktif nantinya terhadap strategi jangka panjang Iran, yaitu tetap melakukan tekanan secara ekonomi dan militer serta secara politik gitu. Jadi mereka tidak mau memberikan benefit of the doubt kalau misalnya mereka melakukan negosiasi lalu kemudian Amerika Serikat melanggar, sementara efeknya ya dari segi harga minyak akan kembali stabil dan kemudian dari tekanan politik akan berkurang. Iran tidak mau itu gitu. Jadi saya rasa sampai saat ini sebenarnya yang membutuhkan deal lebih banyak dibandingkan Iran dan terburu-buru untuk melakukan itu adalah Amerika Serikat karena dia dikejar deadline politik. Baik, kita akan lihat seperti apa perkembangan dari perang ini, terutama dari sisi Amerika Serikat yang ada saja pernyataannya, dan kemudian Iran yang masih berusaha untuk terus defense begitu ya, dan bahkan mencoba untuk melakukan serangan balik yang agak sedikit tipis, tapi ya kena juga ternyata begitu ya. Aisyah Rashidillah Kusuma Sumantri, Director of External Engagement Security Studies, Researcher Indo-Pacific Strategic Intelligence atau ISI. Terima kasih banyak Mbak Ira sudah memberikan analisanya untuk kami di Berita Satu Sore untuk kali ini. Kita akan jumpa lagi nanti kalau ada perkembangan terbaru yang menarik lagi. Sampai bertemu, Mbak Ira. Thank you, see you Mas Dave.